Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, di semester kedua ini kita masih dalam situasi pandemi, jadi kita masih belajar melalui jarak jauh ya. Kalian belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, untuk materi pendidikan agama Katolik ini ya, untuk kelas 4 semester kedua nanti akan ada 5 materi pokok yang akan kita bahas ya. Jadi materi pokoknya apa saja ya? Kita lihat ya. Yang pertama, nanti kita akan membahas soal hormat kepada orang tua dan sesama. Kemudian, Yesus pemenuhan janji Allah. Kemudian materi yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kemudian yang keempat, mukjizat Yesus. Kemudian yang terakhir, doa syukur gereja. Nah, inilah materi pokok yang akan kita bahas di semester kedua. Terus kompetensi dasar yang harus kalian kuasai apa saja ya? Nah, penting loh mengetahui kompetensi dasar supaya kalian tahu nanti apa yang harus kalian kuasai saat kalian belajar membahas tentang materi-materi ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi dasarnya apa ya? Nah, ini dia ya, bersyukur atas 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan orang tua. Kemudian bertanggung jawab dalam mewujudkan 10 perintah Allah yang menjadi landasan berelasi dengan orang tua. Kemudian memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan orang tua. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas nanti misalnya bernyanyi atau membuat puisi atau menyusun doa yang berkaitan dengan 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan orang tua. Nah, ini nanti harus kalian kuasai ketika kita membahas tentang materi hormat kepada orang tua dan sesama. Oke? Nah, kemudian kompetensi dasar apa lagi ya yang harus kalian kuasai? Ingat ya, boleh dicatat. Yang pertama itu beriman kepada Yesus yang mewartakan karya keselamatan dengan perumpamaan dan mukjizat. Nah, yang berikutnya, kalian juga harus sampai kepada sikap peduli terhadap Yesus yang mewartakan karya keselamatan dengan perumpamaan dan mukjizat. Kemudian, memahami makna perumpamaan dan mukjizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Dan melakukan aktivitas misalkan nanti bernyanyi atau membuat puisi, bermain peran, ya, menceritakan kembali dan seterusnya yang mencerminkan penghayatan atas perumpamaan dan mukjizat yang dilakukan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, kompetensi dasar inilah yang harus kalian kuasai nanti ketika kita membahas tentang Yesus pemenuhan janji Allah dan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mukjizat Yesus. Nah, itulah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ketika kita membahas materi ini ya. Kemudian yang terakhir, apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai? Ya, yang pertama, percaya akan aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada Allah. Kemudian santun dalam mengucapkan aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada Allah. Kalian juga nanti harus sampai dalam memahami aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, melakukan aktivitas nanti misalnya berdoa, bernyanyi atau membuat puisi, bermain peran, menceritakan kembali dan sebagainya yang mencerminkan penghayatan terhadap doa. Nah, kompetensi dasar ini nanti harus kalian kuasai ketika kita membahas tentang doa syukur gereja. Nah, ini yang harus kalian kuasai ya, 5 materi pokok yang akan kita bahas dan kompetensi dasarnya. Ingat ya, kalian harus tetap semangat. Yeay, selamat mempersiapkan untuk semester kedua ya. Nanti video penjelasan materi lihat di channel YouTube, di channel DMC Sudarso ya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya kalian nanti tidak tertinggal ketika kita masuk ke materi yang pertama ya. Kemudian nanti akan ada buku elektronik ya, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Lihat linknya di kolom deskripsi ya. Nanti minta mama, papa ya, kakak ya untuk tolong dong downloadin bukunya supaya untuk kita baca ya. Nanti ada ya di kolom deskripsi, silahkan diklik saja.
Kemudian ada blog pakatolik.blogspot.com. Nah, nanti ini isinya juga materi-materi pembelajaran kita ya, nanti supaya kalian yang mengalami kesulitan untuk mengakses YouTube atau channel di MC Studio Sudarso, kalian bisa akses di blog ini ya. Oke, sekali lagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya tidak tertinggal materi-materi pembelajaran kita. Oke, selamat mempersiapkan semester kedua dengan semangat. Oke, nah anak-anakku, sampai ketemu ya di video pembelajaran untuk materi yang pertama. Tuhan berkati, bye-bye, God bless you.